sadari kuasa-Mu nyata dan besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami tahu setiap kami sudah diperbarui melalui karya-Mu dalam hidup kami. Anggur baru yang terus dicurahkan buat kami Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersukacita di dalam sukacita-Mu Tuhan. Dan kami tahu kebaikan Tuhan sungguh nyata buat kami. Waktu-Mu selalu yang terbaik buat kami. Dan kami tahu Tuhan selalu beri yang terbaik. Mungkin caranya Tuhan, mungkin waktunya Tuhan kadang tidak kami mengerti, tapi kami tahu yang terbaik Tuhan pasti beri buat kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami hanya mau fokus kepada-Mu ya Bapa. Mengarahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami ya Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang semuanya berasal dari Engkau, dan boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan, menjadi kekuatan baru dalam hidup kami semua Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami fokus padamu karena kami tahu saat ini hanya ada Tuhan bersama dengan kami, hanya ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kami mau dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudariku. Terima kasih WL Singer pemain musik yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan luar biasa. Shalom, shalom. Apa kabar? Apa kabar? Boleh sambil angkat tangannya. Apa kabar? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus selalu luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Betul? Betul, amin. Kurang yakin, amin? Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, karena kita tinggal di dalam Tuhan. Si Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dulu untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan waktu pada saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selalu saya katakan tidak mudah ketika harus berdiri di depan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena sebelum saya bisa menyampaikan, saya juga harus benar Bapak Ibu. Kadangkala ini mengintimidasi, tetapi Tuhan yang mampukan, Tuhan yang beri kekuatan. Jadi
Saya bisa berdiri di sini oleh karena penyertaan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita yang menjadi dasar dari penyampaian firman Tuhan saya pagi hari ini, Bapak Ibu. Jadi selain tugas pokok saya di kantor, tugas sehari-hari, tugas jabatan maksud saya berdinasti Akmil. Selain tugas pokok saya, tugas jabatan sehari-hari, saya juga mendapat satu tugas tambahan, Bapak Ibu, untuk saya mengajar taruna. Ya, saya mengajar taruna, saya mengajar peserta didik di sana. Satu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya belajar banyak hal di sana, Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, untuk bisa mengetahui ya kompetensi ya dari apa yang sudah diajarkan, ya ini siswanya, tarunanya mudeng atau enggak, seorang guru pasti akan memberikan sebuah ujian, iya enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Bapak Ibu semua pernah sekolah, yang sekolah untuk bisa tahu kita memahami, untuk bisa tahu kita benar-benar mengerti apa yang sudah diajarkan, itu pasti akan dilakukan sebuah atau dikerjakan sebuah ujian. Dan ujian itu Bapak Ibu, kira-kira ujian yang keluar, persoalan yang diberikan itu yang sudah diajarkan atau belum Bapak Ibu? Pasti yang sudah diajarkan, nggak mungkin belum diajarkan kita guru kemudian memberikan ke anak murid. Saya kira tidak. Ya pasti semua yang diberikan persoalan itu yang sudah diajarkan, materi yang sudah diajarkan. Nah, semua mengiyakan. Bapak Ibu, saya sedikit kita mau flashback sedikit, saya mengajak kita semua flashback sedikit kembali ke masa-masa yang paling indah, masa-masa SMA katanya. Ya, putih abu-abu, masa-masa paling indah, betul nggak? Kita belum mikir apa-apa ya. Salah satu yang paling sulit dalam kehidupan kita hanya mengerjakan PR-an gitu. Gitu. Atau mungkin ada cinta monyetnya di SMA. Ya, saya mau ajak kita semua untuk sedikit flashback ke masa-masa kita di SMA. Tetapi mohon maaf kalau mungkin kenangan yang akan saya munculkan kenangan yang membawa kesedihan, bukan yang membawa kesenangan ya. Saya nggak tahu nanti responnya seperti apa. Bisa minta tolong ditampilkan Dovita. Ya, saya ajak kita semua untuk sedikit bernostalgia di masa-masa SMA. Di sana ada dua persoalan Bapak Ibu, yang atas dan yang bawah. Ya, semua pernah mendapat materi ini ketika sekolah? Pernah ya? Atau yang masih sekolah sekarang SMA, dapat nggak? Dapat ya, ini pelajaran yang pasti ada. Yang atas itu materi kalkulus, ya materi kalkulus namanya limit, ya barengannya diferensial dan integral, limit, diferensial, integral. Yang bawahnya operasional matematika biasa. Ada dua persoalan, atas materi kalkulus limit, yang bawah operasional biasa. Menurut Bapak Ibu, yang susah yang atas atau yang bawah? Atas atau yang bawah? Ada yang bisa tahu jawabannya yang atas berapa? Yang masih sekolah atau yang ingat mungkin? Gak apa-apa. Mungkin menurut perhitungan Mbak Daud dua. Ada dua soal. Semua sepakat atas yang susah ya Bapak Ibu ya? Sulit. Ya ini limit, memang limit salah satu momok ya. Bahkan kalau saya baca riset, untuk ujian nasional saja dulu ketika masih ada ujian nasional, belum, sekarang sudah nggak ada ujian nasional. Untuk materi kalkulus limit se-Indonesia itu mungkin hanya sekitar 30-40% yang benar siswanya Bapak Ibu. Bayangkan nanti hanya sekitar sepertiga yang benar soal limit. Silakan kita bernostalgia, aku benar nggak ya ketika ngerjakan soal itu. Ya, ini termasuk soal yang sulit. Ya, soal kalkulus. Tetapi Bapak Ibu, next slide. Ini mudah. Ya, diklik sekali lagi. Nah, Pak Daud benar ternyata Bapak Ibu. Limit 4X, belum dulu, jangan buru-buru ya Vita. Limit 4X, bentar saya pakai. Limit 4X min X min 3 dibagi 5 plus 2X kuadrat. Itu ternyata hanya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya, yang katanya susah, ternyata ngerjakannya cuma seperti ini Bapak Ibu.
Hanya satu langkah aja, 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena ternyata di dalam limit ini ada satu teorema. Ketika limit tak hingga, ini limit tak hingga Bapak Ibu, limit X mendekati tak hingga, terdapat eksponen, variabel eksponen, yang atas dengan bawah itu eksponennya atau pangkatnya sama, itu cukup membagi koefisien di depannya. Jadi koefisiennya di sini kan pangkat tertingginya sama, X kuadrat, X pangkat 2. Cukup membagi koefisien di depannya, yaitu angka 4 dan angka 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang masih sekolah boleh dipraktekkan besok kalau ujian. Ini cara ini nggak diajarin di sekolah, Om ajarkan di sini ya. Ini. Ya ternyata gampang, hanya satu langkah Bapak Ibu. Asalkan kita tahu. Nah sekarang yang kedua, 4 bagi 2 yang katanya mudah. Silakan Jovita. Ya lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut sekali lagi. Nah, ini 4 bagi 2 bisa aja saya buat seperti ini. Saya pakai logaritma. Logaritma 10 pangkat min 4 dibagi logaritma 1/100. Ketemu min 4 kali logaritma 10 dan lain sebagainya. Sampai ketemu angka min 4 kali 1, min 1 kali 2 sama dengan 2. Bisa nggak saya buat seperti ini Bapak Ibu? Bisa, karena ini benar. Teorinya benar. Yang sulit menjadi mudah, yang kelihatannya mudah malah jadi sulit. Maksudnya Bapak Ibu ya. Kadangkala di dalam hidup kita, bukan kadangkala ya, setiap kita pasti akan menghadapi masalah Bapak Ibu. Persoalan, problem pasti akan kita hadapi, akan kita alami, dan kita nggak bisa menghindar. Tadi layaknya seorang guru, dia ingin tahu kompetensi siswanya, muridnya. Mau nggak mau dia harus membuat ujian. Sama, Tuhan ingin tahu kualitas kita seperti apa. Tuhan beri permasalahan, Tuhan beri ujian. Kadangkala ketika diberi ujian, diberi persoalan, kita terbalik-balik di dalam menanggapi, di dalam melihat permasalahan. Yang sebenarnya masalah itu mudah, kita persulit sendiri Bapak Ibu seperti ini. Ngapain harus pakai logaritma? Yang sepertinya kelihatannya masalahnya itu susah. Tapi sebenarnya karena tadi kita nggak tahu, jadi terlihat sulit. Kita nggak memahami maksud Tuhan, jadi terlihat sulit. Coba direnungkan, iya atau enggak? Jawab dalam hati aja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita manusia seperti ini, ya. Satu hal yang unik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bahwa masalah pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Persoalan pasti akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Tinggal bagaimana cara kita memandang atau melihat masalah. Kenapa? Karena cara kita memandang atau melihat masalah, cara kita melihat masalah, memahami masalah itu yang akan mempengaruhi kita di langkah selanjutnya untuk menyelesaikan atau melaluinya. Bisa ke slide yang terakhir, Jovita. Tadi yang soal limit, ini cara yang benar Bapak Ibu. Tadi benar sih, tapi itu karena sudah memahami ada cara tertentu, ada teorema tertentu. Ini caranya panjang sekali Bapak Ibu. Harus dibagi dengan super X kuadrat, setelah itu dibuat super X tak hingga karena limitnya limit X tak hingga. Baru kemudian ketemu 2 hasilnya. Sepanjang ini, tapi bisa kita selesaikan hanya dengan satu langkah. Saya mengajak kita semua untuk berpikir. Tidak ada masalah yang terlalu sulit. Tidak ada masalah yang terlalu sukar. Amin. Mari kita awali pemberitaan firman Tuhan pagi ini dengan satu keyakinan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit. Katakan kanan kiri depan belakang. Tidak ada masalah yang terlalu sulit. Ya. Enggak ada masalah yang terlalu sulit. Amin. Amin. Tadi saya kembali lagi ke firman Tuhan. Cara kita melihat atau memandang masalah itu akan mempengaruhi kita di dalam menyelesaikan atau menjalaninya. Terus kenapa? Kenapa masalah harus terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan kasih kita masalah? Dikatakan kita sudah
angkat dari gelap kepada terang. Dikatakan kita sudah ditebus dari dosa kepada kebenaran. Kan kita udah hidup benar nih berarti nih. Sudah dalam terang nih. Kenapa kok masalah masih harus terjadi? Why? Kenapa? Mengapa? Masalah harus tetap terjadi. Kamu bertanya-tanya. Kenapa masalah harus terjadi Bapak Ibu? Ya kita sama-sama. Sebelumnya sorry Bapak Ibu. Masalah terjadi ada dua. Yang pertama masalah terjadi karena akibat dari perbuatan kita sendiri. Yang kedua masalah terjadi karena izin dari Tuhan. Memang Tuhan izinkan itu harus terjadi. Ada dua. Yang diakibatkan oleh kita, kemudian karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya. Nah sekarang apa yang firman Tuhan katakan? Dari masalah ini, kenapa masalah ini terjadi? Yuk kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sudah ketemu boleh katakan amin? Amin. Oke, saya belum ketemu, saya belum bilang amin. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Ininya PowerPoint-nya udah habis. Pelajarannya udah selesai Jovita. Kita kembali ke isi worship. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi yang pertama masalah terjadi, penderitaan terjadi supaya kita, Tuhan ingin supaya kita berhenti berbuat dosa. Ayat yang pertama bagian yang terakhir, Jovita boleh ditampilkan. Ayat yang pertama, mundur satu ayat. Oh nggak bisa lagi, oke saya bacakan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang pertama masalah terjadi karena Tuhan kita ingin berhenti berbuat dosa. Itu yang saya bilang penyebab pertama masalah terjadi karena akibat perbuatan kita. Apa? Perbuatan dosa-dosa kita, kesalahan pelanggaran kita, Tuhan gak mau itu terus berlanjut. Masalah diizinkan terjadi supaya kita segera berhenti. Ini Bapak Ibu, Tuhan gak mau kita semakin jauh di dalam pelanggaran, dalam dosa kita. Tuhan ingin kita berhenti. Dan di ayat yang kedua dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia. Tuhan gak mau kita yang sudah diangkat dari gelap kepada terang, dari dosa kepada kebenaran, waktu yang ada ini kita gunakan hanya untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Jadi yang pertama masalah terjadi karena Tuhan ingin kita berhenti berbuat dosa. Yang kedua, kenapa masalah terjadi? Kita buka lagi Ibrani 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Ibrani 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu boleh katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 di layar sudah ada. Kita baca bersama-sama dua ayat ini Bapak Ibu dengan suara nyaring. 2, 3. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Selanjutnya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Ini yang kedua. Jadi yang kedua Bapak Ibu, Tuhan ingin melalui masalah, melalui persoalan yang kita terima,
Kita itu mau dididik, kita itu mau dilatih supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Dikatakan ayah kita saja yang waktunya pendek, yang bersama dengan kita waktunya pendek, itu kan selalu mengajarkan kepada kita, betul? Betul, orang tua kita mengajarkan kepada kita hal yang baik. Kadang-kala ketika kita salah, dia memperingatkan kita, betul? Dia menegur kita, betul? Bahkan mungkin memberi sanksi, kamu gak boleh main HP, misal. Betul? Apalagi dia, Bapak kita yang kekal. Dia mendidik, mengajar kita, dikatakan, untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bagian dalam kekudusannya berarti kita akan terus tinggal di dalam Tuhan. Jadi masalah itu terjadi supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap dekat di dalam Tuhan. Ini Bapak Ibu. Yang tadi supaya berhenti, yang kedua supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, terus tinggal di dalam Tuhan. Ada amin? Dua hal ini, satu lagi Bapak Ibu. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, buka Alkitab. Ini masih banyak, sepertinya masih 25 ayat lagi. Roma 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ya, di depan sudah ada, kita baca sekali lagi Bapak Ibu. Hitungan ketiga dengan suara nyaring. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Jadi yang ketiga, kenapa masalah itu terjadi dalam hidup kita? Tuhan ingin melalui masalah kita dapat membentuk karakter yang benar. Dikatakan ayat yang ketiga, kesengsaraan menimbulkan apa dulu Bapak Ibu? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan ingin kita ada dalam karakter yang benar. Orang yang tahan uji pasti tidak mudah menyerah, betul? Orang yang tekun tidak akan mudah menyerah, betul? Orang yang punya pengharapan tidak akan pernah putus asa, betul? Seberat apapun masalah yang terjadi, kita tidak akan kehilangan pengharapan. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu hidup kita nggak mudah. Kita masih harus menghadapi serangan-serangan dari si jahat yang setiap saat mencoba menjatuhkan kita. Kalau kita nggak tahan uji, kita nggak tekun, kita nggak punya pengharapan dalam Tuhan, kita akan mudah putus asa, menjauh dari Tuhan. Tamat. Tuhan nggak mau itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi masalah sebagai sarana untuk membentuk karakter kita itu yang Tuhan mau. Yang pertama, Tuhan ingin kita berhenti berbuat dosa. Yang kedua, kita ingin tetap tinggal dalam Tuhan. Yang ketiga, membentuk karakter. Lihat Ayub, contoh Ayub Bapak Ibu. Ayub ini orang saleh atau orang berdosa? Sangat saleh, sangat taat, nggak pernah ditemukan satupun pelanggaran. Tetap dia terima masalah? Tetap terima masalah. Bahkan bertubi-tubi Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, anaknya semua habis, hartanya semua habis, dia sendiri harus mengalami sakit yang luar biasa, dikatakan sampai harus dengan pecahan kaca, dengan beling dia harus garuk itu semua. Belum lagi istrinya malah bilang, udah mati aja kamu. Coba bayangkan. Itu masalah bertubi-tubi, itu sudah jatuh bukan cuma tertimpa tangga, sudah jatuh tertimpa pohonnya mungkin, malah nggak cuma tangganya. Sangat berat tuh Bapak Ibu. Dia saleh. Tapi Tuhan ingin membentuk karakter. Yang kita tahu di akhir apa yang dikerjakan Ayub, tetap bertahan, betul? Dia tahan uji, dia tetap tekun, tetap bertahan, tetap tinggal dalam pengharapan. Semuanya dikembalikan dengan lebih baik. Amin. Itu Bapak Ibu. Kenapa masalah terjadi? Ini 3 hal. Ya, ini mulai menarik sepertinya nih Bapak Ibu. Masalah pasti akan dihadapi oleh kita manusia. Kita nggak bisa mengelak. Ya, menghindar nggak bisa. Menghindar terus dikejar sama. Kita menghindar dari ujian, masih ada ujian susulan.
Iya betul. Dikejar-kejar terus sampai kita dapat nih nilai. Kalau kita menghindar akhirnya kita apa? Nggak lulus. Sama, kita nggak akan pernah bisa menghindar. Masalah datang, apa yang harus kita kerjakan? Hadapi. Nah, bagaimana supaya kita bisa berhasil sekarang menghadapi masalah itu? Bagaimana supaya kita berhasil melaluinya dengan baik, Bapak Ibu? Ada caranya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia izinkan masalah terjadi. Dia mengasihi kita, menegur kita mungkin karena kita mau berbuat dosa. Tapi tidak hanya sekedar menegur selesai. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Itu luar biasanya Tuhan kita. Ya, Tuhan berikan jalan. Bagaimana caranya? Ya tadi soal cara, sudut pandang cara, kembali ke yang saya tampilkan tapi nanti hang lagi. Kembali ke tadi yang persoalan tadi. Ya, yang satu terlihat sulit, ternyata mengerjakannya mudah. Yang satu mudah tetapi kita bisa buat itu jadi sulit. Maka di awal saya tadi katakan cara pandang ini akan menjadi awal. Ya, kita akan berhasil atau enggak melalui masalah. Pagi ini kita kupas lagi lebih dalam. Bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah? Yang pertama adalah dengan bagaimana cara pandang kita melihat masalah atau persoalan tersebut. Itu pentingnya. Ya, oke. Yuk kita fokus lagi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara memandang masalah yang benar? Bagaimana cara pandang ketika kita menghadapi masalah yang betul? Ya, yang pertama kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, di depan sudah ada. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, yang keras Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat, amin, sehingga kita dapat menanggungnya. Yang pertama Bapak Ibu, setelah kita baca ayat ini, saya mau katakan cara pandang yang pertama adalah jangan terintimidasi dengan masalah. Jangan apa Bapak Ibu? Terintimidasi oleh masalah. Jangan takut duluan lihat masalah kayak tadi, lihat soal kalkulus. Langsung gemetar. Wangel lagi. Jangan dulu takut. Jangan terintimidasi dengan masalah. Karena Tuhan bilang, pencobaan yang kita alami apa Bapak Ibu? Biasa. Bukan sulit, bukan susah. Karena yang sulit itu melupakan Rehan Bapak Ibu. Apalagi dia baik, kata lagu di TikTok. Jadi biasa. Pencobaannya itu pencobaan biasa Bapak Ibu. Kata Tuhan, ini Tuhan yang bilang. Terus kalau kita menghadapi persoalan kita takut terintimidasi, siapa yang salah? Ya kita yang terintimidasi itu Bapak Ibu, saudaraku. Ya, jadi jangan terintimidasi. Tidak ada masalah, persoalan, bahan yang tidak bisa kita hadapi. Bahkan dikatakan kita akan dapat menanggungnya. Nah, Tuhan yang bilang, gak ada yang sulit. Percaya aja. Tuhan yang bilang pasti ya dan amin. Pasti ya dan amin. Cuma kadang kita terintimidasi kayak tadi. Karena kenapa kita terintimidasi? Nanti kita lihat di bagian berikutnya. Tapi yang pertama, langkah pertama, jangan dulu terintimidasi. Terus gimana Pak Andreas? Pak Andreas bisa bilang gitu. Untuk orang-orang yang masalahnya berkepanjangan, yang Tuhan kasih kondisi tertentu, kita mungkin tahu ada beberapa orang yang pergumulannya sangat berat, bahkan sangat lama. Mungkin bawaan dari dia lahir sudah dia dapat masalah. Kan ada beberapa orang yang seperti itu. Sepertinya masalahnya ada terus, nggak berhenti. Dia sudah setia dan lain sebagainya. Gimana Pak Andreas kayak gitu? Yuk kita buka yuk. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tapi saya izin minum dulu ya Bapak Ibu ya.
Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Ya, di depan sudah ada. Kita baca ayat ini bersama-sama, 3 ayat dengan suara yang keras. 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lanjut, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Nih jawabannya. Kadang-kala ada orang yang tadi dikatakan orang buta sejak lahir, atau mungkin mohon maaf katakan dia difabel sejak lahir, disabel sejak lahir. Dikatakan dia memiliki kekurangan sejak lahir, atau masalahnya begitu panjang berlarut-larut. Kenapa enggak segera selesai? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya? Kadang-kadang kita terintimidasi, salahku apa? Salah saya apa? Dosa saya apa? Apa mungkin dosa orang tuaku sehingga aku dikutuk sampai dengan saat ini? Nyalahkan orang tua kita, nyalahkan pendahulu kita, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi orang yang minder, orang yang hanya menyalahkan keadaan, nyalahkan diri sendiri, gak bisa maju, gak bisa berkembang. Padahal memang ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kembali lagi cara kita bersikap. Cara kita bersikap. Banyak orang dengan kekurangan, banyak orang dengan kelemahan yang Tuhan pakai. Betul? Kita tahu siapa, saya lupa namanya, yang mohon maaf, dia tidak punya tangan dan kaki tapi dia bisa renang, bahkan atlet renang. Betul? Ada lagi, karena saya suka musik, ada yang namanya Mozart, itu pendengarannya itu kurang, tapi dia bisa jadi komposer, penulis lagu yang luar biasa. Ada lagi Thomas Alva Edison, ketika muda dia telinganya agak tuli separuh, tapi dia jadi penemu yang luar biasa, 3.000 hak paten lebih dia dapat. Semua bisa dipakai Tuhan, tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Dan ingat, tidak ada yang tidak dapat kita tanggung, karena nggak ada yang melebihi kekuatan kita. Jadi jangan terintimidasi. Itu Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan terintimidasi. Boleh dong katakan kanan kiri, jangan terintimidasi, jangan tegas. Ya ngomongnya salah-salah dikit gak apa-apa. Yang kedua Bapak Ibu. Tadi yang pertama jangan terintimidasi, yang kedua tenang, cuma 3, berarti bentar lagi mau selesai. Yang kedua, kita buka Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat yang kedua. Terus setelah itu kita loncat ke Mazmur 50 ayat yang ke-15. Tapi Bapak Ibu gak usah loncat, duduk saja. Biar Jovita yang loncatin ayatnya. Oh gak bisa lagi. Oke. Mazmur 46 ayat yang kedua. Ya, setelah itu kita beralih ke Mazmur 50 ayat yang ke-15. Ya, kita baca dengan suara nyaring, itu yang ketiga. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat kita loncat ke Mazmur 50. Ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang kedua, tadi katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sangat terbukti. Dikuatkan lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan.
Aku akan meluputkan engkau. Tuhan akan meluputkan setiap kita. Nah, yang kedua, cara pandang yang kedua, miliki satu keyakinan. Aku bisa karena ada Tuhan. Aku akan bisa melalui ini semua karena ada Tuhan. Yang pertama, jangan terintimidasi. Yang kedua, aku akan bisa lalu ini semua karena ada Tuhan. Amin. Nih, karena ada Tuhan. Tadi saya ketika kembali ke persoalan di depan, ya, ada kalkulus, ada operasional biasa. Kenapa saya bisa langsung menjawab dengan cepat untuk kalkulus, Bapak Ibu? Karena apa? Karena saya sudah belajar. Belajar dari siapa? Dari yang tahu. Sama ketika menghadapi persoalan, kita akan bisa kalau kita sudah belajar dari siapa? Dari yang tahu tentang kehidupan semuanya. Siapa Bapak Ibu? Tuhan kita. Sama ketika kita menghadapi persoalan kesulitan, latihan di sekolah. Kita menghadapi kesulitan, kita buntu. Kalau kita tanya ke guru kita, kira-kira kita dapat jalan keluar enggak? Ada persoalan susah nih. Dijelaskan sama guru, terus kemudian dicoba di persoalan, guru kasih, ya yang belum paham silakan bertanya, kan gitu biasanya. Kita coba kerja sendiri, nggak bisa-bisa. Ada kesempatan bertanya, kita nggak gunakan. Kira-kira persoalan ini, problem ini ada solusinya nggak? Terpecahkan nggak? Enggak dong. Ya. Jadi kenapa tadi saya bisa tahu? Karena sudah belajar, tahu teorinya, tahu teoremanya, atau mungkin saya sudah mengerjakan berkali-kali. Jadi saya ngerti. Maksudnya aku bisa karena ada Tuhan. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Pengalaman hidup kita dengan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada, itu yang harus kita jadikan dasar kita menghadapi atau menjumpai masalah. Tuhan sudah tolong aku di masa yang lalu, saat ini pun pasti Tuhan akan menolong aku. Yang perlu kita kerjakan apa? Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Kadang-kadang kita sombong sih Bapak Ibu. Gembeleng kalau kata orang Jawa. Sombong. Gak mau berseru, gak mau tanya. Ada masalah, wah ini susah. Gimana caranya ya? Tanya ke yang lain, berusaha dengan jalan pikirannya sendiri, dan lain sebagainya. Padahal apa yang perlu kita kerjakan? Berseru. Kenapa kita bisa berseru? Karena tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketika kita ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan. Itu Bapak Ibu saudara-saudariku. Ya Tuhan ada bersama dengan kita. Kadang-kala kita yang enggak menyadari kalau Tuhan itu ada dengan kita. Satu ayat lagi, Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ya, di depan sudah ada. Kita baca bersama-sama hanya satu ayat. Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Di depan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri, nggak akan meninggalkan kita. Jadi jangan takut, jangan patah hati. Itu maksudnya. Maka tadi saya bilang yang kedua, kita harus beri keyakinan aku bisa melalui masalah ini karena ada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan takut, nggak akan patah hati. Orang yang udah patah hati itu, aduh, nggak punya harapan lagi Bapak Ibu. Jangan sampai. Ya terus berharap karena Tuhan ada bersama dengan kita.
Ia mengajar, Ia menyertai kita, beri jalan keluar. Hanya kadang kita yang merasa Tuhan itu enggak ada. Jadi refleksikan kembali ke dalam hidup kita. Ya, ketika hadapi masalah, berseru pada Tuhan, datang pada Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, wah senang nih, dan mau mendekati terakhir. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita buka Mazmur 138 ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Ya, hanya satu ayat. Di depan sudah ada. Bapak Ibu bisa baca bersama dengan saya. Ayo kita baca satu ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring. Mazmur 138 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Kita baca yang bagian A sampai dengan tanda seru dengan suara nyaring, hitungan ketiga. 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bagi setiap kita. Ya. Kadangkala ada masalah yang memang enggak bisa kita selami. Kadangkala ada masalah yang mungkin enggak bisa kita mengerti, ini kenapa sangat berat. Atau mungkin kenapa ini terus terjadi berulang dalam hidupku. Ya, karena bagian firman Tuhan yang lain dikatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Tetapi rancangan Tuhan selalu membawa kita kepada kebaikan. Karena kalau kita nggak bisa mengerti maksudnya Tuhan itu apa, sehingga Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, sama seperti Ayub. Nggak tahu, aku sudah setia, sudah salah, kenapa ini harus terjadi? Kita nggak tahu. Ayub nggak tahu saat itu apa maksud Tuhan. Sama di antara kita, mungkin kita juga mengalami hal yang demikian. Kita nggak tahu apa maksudnya, kita sudah tetap hidup benar. Kita sudah terus bersandar pada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, sudah. Kita sama sekali nggak takut, nggak gentar dengan masalah itu, sudah. Kalau sudah sampai pada titik ini, yang bisa kita kerjakan hanyalah berserah pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Dan percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Udah percaya saja dengan rencana Tuhan. Contohnya siapa Ibu? Yesus. Kalau kita tahu Tuhan begitu ada dalam situasi penuh ketakutan ketika dia mau disalib, ketika mau diserahkan Bapak Ibu. Malam harinya diajak murid-muridnya berdoa. Dia ketakutan sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak sanggup, aku mau menyerah lah. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kembali lagi apa yang dikatakan Tuhan, berserah. Tetapi jadilah sesuai kehendakmu, sudah, ikuti aja apa jadi kehendak Tuhan. Kadangkala kita ada dalam situasi yang demikian. Kita nggak tahu, bingung dan sebagainya. Berserah saja pada Tuhan. Berserah. Ya, karena Tuhan yang akan menyelesaikannya. Amin. Amin. Katakan kanan kiri dengan tegas, dengan yakin, Tuhan yang akan selesaikan. Ya, jadi gimana Bapak Ibu cara kita melihat masalah, cara kita memandang masalah? Yang pertama apa tadi? Jangan terintimidasi. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan bisa melalui karena ada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan yang akan selesaikan. Berserah saja. Berserah yang ketiga ya. Jangan terintimidasi. Yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Berserah. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita tanggung. Itu kata firman Tuhan. Tidak ada satupun yang gak bisa kita tanggung Bapak Ibu.
Sebagai penutup, ayat penutup, kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat 11 sampai 13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu 3 ayat ini. Hitungan ketiga, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lanjut, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Ayat yang ke-11, Sofita. Nah, memang ketika masalah itu datang, persoalan itu datang Bapak Ibu, tidak mendatangkan sukacita. Tapi apa yang kita terima? Duka cita. Tetapi kemudian kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan apa Bapak Ibu? Damai, sejahtera. Jadi gak ada yang tanpa tujuan dari apa yang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita akan mengalami duka cita dulu, tapi semuanya akan membawa kita kepada kemenangan. Dan kita gak akan pernah kehilangan damai, sejahtera. Untuk itu, next ayat 12-13. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kalau saat ini mungkin kita ada dalam kelemahan, ada dalam ketakutan, ada dalam kekhawatiran, ada dalam kebingungan. Digambarkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah itu kan gambaran ketidakberdayaan Bapak Ibu. Kita mau berdiri aja gemetar. Kita mau berbuat sesuatu kita nggak sanggup. Kuatkan. Lanjut ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Kembali kita kepada jalan yang benar. Kalau kita mungkin selama ini ada dalam situasi yang tadi dikatakan duka cita, kita lemah. Ingat, jangan terintimidasi. Tuhan ada bersama dengan kita. Berserah saja pada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Sehingga jangan sampai kita tetapi kita akan sembuh. Tetapi kita akan sembuh Bapak Ibu. Kira-kira setelah mendengar ini semua Bapak Ibu, ketika kita telah merenungkan ini semua, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, atau mungkin masalah yang memang karena kesalahan kita, sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Yakin bisa melaluinya? Amin. Yakin. Gak usah takut kalau mungkin kesalahan terjadi karena pelanggaran kita. Daud sendiri pun dia pernah berbuat dosa. Bukan Pak Daud ini ya. Daud sendiri pun pernah berbuat dosa. Dia membuat satu konspirasi yang sangat jahat. Membunuh panglimanya sendiri di medan tempur untuk mendapatkan istrinya. Dia kena masalah setelah itu? Kena. Dia ditegur sama Tuhan, tapi apa yang menjadi sikapnya tadi? Dia nggak terintimidasi. Dia nggak kehilangan harapan, wah aku sudah hancur nih, aku udah dihukum, aku nggak bisa lagi jadi raja dan lain sebagainya. Atau dia merasa ketakutan, akhirnya dia kehilangan harapan. Kita tahu nggak, Daud tuntas berhenti dari tugasnya sebagai raja ketika dia meninggal. Bahkan ketika Salomo menjadi raja, Salomo berbuat pelanggaran yang Tuhan katakan apa? Karena aku mengingat-ingat kebaikan perbuatan ayahmu. Tuhan mengingat-ingat gak kesalahannya diingat-ingat? Enggak. Bukan kesalahannya diingat-ingat. Tuhan katakan ketika Salomo melanggar berbuat dosa, aku mengingat-ingat kebaikan perbuatan ayahmu Daud. Tuhan gak melihat. Jadi jangan terintimidasi. Sekalipun kita dapat masalah, dapat trouble karena kesalahan kita. 3 hal ini tetap kita kerjakan. Kita enggak terpelecok tetapi sembuh. Kita akan mendapat sukacita, kemenangan. Kita bisa lalui itu semua. Dan seperti seorang murid, seorang siswa, seorang taruna ketika dia bisa menyelesaikan ujian dengan baik, dia akan
tingkat naik level. Amin. Amin. Nama Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit. Semua bisa. Amin. Katakan kanan kiri, kita bisa. Kita bisa. Puji nama Tuhan. Demikian penyampaian kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Ibadah kami sore hari ini Tuhan, apa yang sudah kami naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu melimpah di dalam kami. Biarlah kami boleh tampil di dalam keadaan dunia yang penuh dengan kesesakan ini. Tapi kami mau Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami akan menghadapi setiap permasalahan penuh tetap sukacita. Dan ada damai sejahtera yang turun di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam kami bekerja, di dalam kami beraktivitas. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi ibadah sebentar sekolah minggu. Juga ibadah nanti sore. Biarlah Tuhan kehadiran setiap kami dengan penuh kerinduan. Tuhan, Engkau akan memberkati. Kehadiran-Mu Tuhan akan mengubah setiap kami. Tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi ibadah-ibadah pertengahan minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong. Tuhan, kami rindu untuk semakin dalam kami mengasihi Tuhan. Semakin dalam kami mau belajar firman Tuhan. Semakin dalam kami mau mempercayai setiap firman Tuhan. Yang menjadi penolong kami di dalam kehidupan kami. Di dalam bumi ini. Di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Keluarga-keluarga kami. Rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi surat-surat gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang mendahuluinya. Kami terus tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami patahkan segala kuasa yang coba ingin menggagalkan, ingin melunturkan. Di dalam proses-proses surat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi gereja di tempat ini ya Bapa. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan yang mendahului segala sesuatunya. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan anak-anak muda akan berangkat ke Bukit Rema di Gereja Ayam. Tuhan, Kau menyertai berangkat dan pulang mereka. Biarlah dalam fellowship ini kehadiran Tuhan memberkati setiap anak-anak muda untuk terus maju di dalam Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Diberkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Diberkatilah setiap kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan dan tangan-tangan kami yang terangkat bagi Tuhan. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan terus melimpah, mengalir, memberkati setiap kami, memberi kesehatan setiap kami, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.